seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Wah, semangat sekali ya kalian ya. Padahal ini siang, biasanya pada tidur. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan ngebahas tentang apa? Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi ikatan ion. Nah, jika ibu bilang ikatan ion, apa tuh yang di pikiran kalian tentang ikatan ion ini? Apa? Ion yang saling berdekatan. Ada yang lagi? Ikatan ion. Ayo, siapa lagi? Gak ada ya? Ikatan antara logam dan non-logam. Nah, benar sekali. Jadi, menurut kalian, coba tolong sebutkan senyawa yang ada logamnya, ada non-logamnya. Apa? Kalau senyawanya yang berhubungan langsung itu ada logam dan non-logamnya. NaCO2, Ya, benar. Apa lagi? NaCl, NaCl. Nah, benar sekali NaCl. NaCl itu garam dapur ya, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering temui. Jadi di sini kita akan Ibu ada PPT tentang materi ikatan ion ini. Nah, kelihatan nggak di PPT-nya? kelihatan ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama itu pengertian ikatan ion. Yang kedua yaitu kita mengetahui sifat-sifat apa saja di dalam senyawa ion itu. Dan yang ketiga itu proses pembentukan ikatan ion tersendiri. Nah, ada yang tahu nggak definisi dari ikatan ion itu tersendiri? Saya Bu, Apa? jadi ikatan ion adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat tarik menarik elektrostatik antara ion positif atau kation dan ion negatif. Benar sekali ya, itulah pengertian dari ikatan ion. Ikatan ion itu Ibu jelasin lagi kembali. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron antara logam dan non-logam sebagai akibat gaya elektrostatis. Contohnya yaitu NaCl yang tadi disebutin ya. Nah, selanjutnya itu ada unsur logam itu memiliki
adalah kecenderungan suatu unsur melepas elektron sehingga membentuk ion positif. Sedangkan elektron negatif adalah kecenderungan suatu unsur mengikat elektron untuk membentuk ion negatif. Nah, senyawa yang ada di ikatan ion tersendiri adalah disebut senyawa ion. Senyawa ion tersendiri itu memiliki sifat-sifat. Ada 4 sifatnya. Yang pertama, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Hal ini dikarenakan ikatan antara ion positif dan ion negatif sangat kuat sehingga untuk memisahkan ion-ion ini memerlukan energi yang besar. Dan yang kedua yaitu mudah larut dalam air. Senyawa ion merupakan senyawa polar sehingga mudah larut dalam laut yang bersifat polar seperti air. Senyawa polar adalah senyawa kovalen yang dibentuk oleh 2 unsur berbeda di mana keelektronegatifan pasti berbeda sehingga menghasilkan dipol. Dipol tersendiri adalah singkatan dari dipolar. Di adalah 2, polar adalah kutub. Yang dimana artinya yaitu 2 kutub. Ada kutub positif dan kutub negatif. Contohnya itu NaCl tadi. Na itu positif, sedangkan Cl itu negatif. Dan yang ketiga adalah lelehan larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini dikarenakan senyawa ion dalam bentuk lelehan dan larutan larut dengan membentuk ion positif dan ion negatif, sehingga arus listrik akan dibawa oleh ion-ion tersebut. Nah, ini yang ketiga ini itu bisa kita praktikum dalam kegiatan sel elektrolisis. Dan yang keempat yaitu kristalnya keras tapi rapuh. Nah, apabila senyawa ion ini dipukul, akan terjadi pergeseran posisi ion positif dan negatif dari yang semula berselang-selang menjadi berhadapan langsung. Hal ini menyebabkan ion positif bertemu muka dengan ion positif dan terjadi gaya tolak-menolak. Inilah yang menyebabkan kristal senyawa ion bersifat rapuh. Nah, di sini juga Ibu sudah siapkan video tentang gimana proses pembentukan ikatan ion ini. Diharapkan kalian bisa menontonnya terlebih dahulu. Yang pertama kita bahas mengenai ikatan antara natrium dan klor. Natrium dengan valence 11 memiliki konfigurasi elektron 281 sehingga elektron valensinya adalah 1. Klorin dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi elektron 287 sehingga elektron valensinya adalah 7. Dalam keadaan netral atau negatif, A dan Cl memiliki jumlah elektron dan proton yang sama. Banyak atau Na memiliki proton 11 dan elektron 11. Sedangkan atom Cl memiliki proton 17 dan elektron 17. Pada keadaan ini atom Na dan Cl tidak stabil. Berdasarkan teori Octet, untuk mencapai kestabilan, atom Na akan melepaskan 1 elektron, sedangkan atom Cl menyimpan 1 elektron. Lalu, apakah yang terjadi jika atom Na melepaskan elektron dan Cl menerima elektron? Atom Na akan bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Adapun atom Cl akan
ion litium dan ion nitrogen akan saling tarik-menarik dan membentuk Li3F. Interaksi ini dinamakan interaksi elektrostatik dan berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan berdasarkan struktur Bristol akan jadi seperti berikut ini. Nah, itulah proses pembentukan ion. Pembentukan ikatan ion. Ibu mohon meminta kalian membuat 3 kelompok terdiri dari 5 orang atau 6 orang. Boleh buat kelompok jadi 3. Kelompok ya. Ayo buat 3 kelompok. Ya, kamu sini kakak. Perwakilan kelompoknya ambil LKPD di depan. Satu lagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kalau kalian lupa dengan nomor itunya, bisa lihat di PPT.
Arif. Karena waktunya tinggal sedikit ya, cuma satu saja yang nomor 1. Coba nih Mas jelasin. Nah, ini kan soalnya MgO ya, tentang ikatan ion. Nah, ini kan nomor atom Mg itu 12 ya, logam. Terus yang nomor M itu O kan. Nah, subkulitnya itu ada 3 kan. Nah, 2 untuk konfigurasi elektron itu untuk yang Mg2 dan yang ini tuh 6 gitu. Jadi Mg itu bereaksi menjadi Mg plus 2 elektron dan O itu bereaksi dengan 2 elektron menjadi O. Nah, ini kan sama-sama 2 elektron ya. Kita coret aja jadi Mg plus O jadi MgO. Nah, untuk strukturalisnya itu seperti ini. Jadi Mg itu menyumbangkan elektronnya ke O. Benar sekali. Benar. Silakan kisah yang nomor 2. Baik, saya Kisah Maduarisya, perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan hubungan sifat senyawa ion dengan struktur ikatan ion yang dimiliki oleh senyawa MgO dan H2O. Yang pertama itu titik lelehnya tinggi. Gaya tarik elektrostatik antara ion Mg2+ dan O2- lebih kuat dibanding K+ dengan O2-, sehingga MgO memiliki titik leleh lebih tinggi. Lalu yang kedua itu kelarutan. Keduanya larut dalam air karena molekul air memutus gaya tarik ionik dengan menarik ion-ionnya. Yang ketiga, konduktivitas listrik. Dalam cair atau larutan, ion-ion bebas bergerak sehingga keduanya dapat menghantarkan listrik. Yang keempat, kekerasan dan kerapuhan. MgO lebih keras karena gaya tarik ioniknya lebih kuat, tetapi keduanya rapuh akibat susunan ionik yang mudah retak saat tertekan. Bagus sekali jawabannya kita. Terima kasih kepada kelompok 2 dan 3 sudah presentasi ke depan. Untuk mempersingkat waktu, ada yang bisa merefleksikan untuk pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Ya, bisa. Nah, jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang ikatan ion. Ikatan ion itu adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Pada umumnya ikatan ion itu terbentuk antara logam dengan non-logam. Oke, benar sekali ya. Terima kasih. Mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Melihat waktu sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.